Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggotanya saya sendiri Nia Junia Putri, kemudian Husnul Khotimah dan Anif Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang regresi linear ganda model prediksi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari regresi logistik. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang regresi linear ganda. Adapun yang membedakan antara regresi linear dengan regresi logistik adalah terletak pada jenis variabel dependennya. Pada regresi linear, variabel dependennya numerik, sedangkan pada regresi logistik variabel dependennya kategorik. Persamaan antara regresi linear dan logistik terletak pada variabel independennya. Variabel independennya merupakan gabungan antara data numerik dan kategorik. Konsep analisis regresi linear ganda model prediksi. Multiple regression linear atau regresi linear ganda merupakan analisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam regresi linear ganda, variabel dependennya harus numerik, sedangkan variabel independen boleh semuanya numerik dan boleh juga campuran numerik dan kategorik, dengan perbandingan numerik harus lebih banyak, di mana 70% numerik dan 30% kategorik. Tujuan analisis regresi linear ganda adalah untuk menemukan model regresi yang paling sesuai untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel dependen. Pada regresi linear model prediksi, semua variabel independen memiliki kedudukan yang sama sebagai independen dengan satu variabel dependen. Dari model prediksi ini dapat diketahui variabel mana yang paling besar atau dominan mempengaruhi variabel dependen, yang ditunjukkan dari nilai koefisien regresi B yang sudah distandarisasi, yaitu nilai beta yang terbesar. Pemodelan regresi linear multivariat. Adapun langkah-langkah dalam pemodelan regresi linear ganda, yaitu yang pertama seleksi bivariat, full model, pemodelan, uji asumsi, identifikasi interaksi, yang terakhir final model. Yang pertama seleksi bivariat. Masing-masing variabel independen dihubungkan dengan variabel dependen. Bila hasil uji bivariat mempunyai nilai P kurang dari 0,25, maka variabel tersebut masuk dalam model multivariat. Untuk variabel yang p-value-nya lebih dari 0,25 namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat masuk ke kandidat model multivariat. Yang kedua, full model, yaitu dengan memasukkan semua variabel yang lolos seleksi bivariat atau memasukkan semua variabel independen. Langkah yang ketiga yaitu pemodelan. Memilih variabel yang signifikan untuk masuk dalam model dengan cara mengeluarkan variabel yang nilai sig-nya lebih dari 0,05 dan mempertahankan variabel yang mempunyai nilai sig kurang dari 0,05. Pengeluaran variabel dilakukan secara bertahap, mulai dari variabel yang mempunyai sig terbesar. Setelah dikeluarkan, kemudian hitung perubahan nilai koefisien B. Jika perubahannya lebih dari 10%, maka variabel tadi harus dimasukkan ke dalam model kembali, karena variabel diduga confounding. Rumus perubahan koefisien yaitu koefisien full model dikurang koefisien reduce model dibagi koefisien full model. Langkah yang keempat yaitu uji asumsi regresi linear yang terdiri dari eksistensi, independensi, linearitas, homokedastisitas, normalitas, kolinearitas. Asumsi eksistensi variabel random. Untuk setiap nilai dari variabel X atau variabel independen, variabel Y atau dependen adalah variabel random yang mempunyai mean dan varian tertentu. Cara mengetahui asumsi eksistensi yaitu dengan cara melakukan analisis deskriptif variabel residual dari model. Jika mendekati 0, maka asumsi terpenuhi.
Yang B, asumsi independensi. Suatu keadaan di mana masing-masing nilai Y bebas satu sama lain. Untuk mengetahui asumsi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan uji Durbin-Watson bila nilai Durbin di antara min 2 sampai dengan plus 2 berarti asumsi independensi terpenuhi. Asumsi linearitas. Nilai min dari variabel Y untuk suatu kombinasi X1, X2, X3 dan seterusnya terletak pada garis atau bidang linier yang dibentuk dari persamaan regresi. Untuk mengetahui asumsi linearitas dapat diketahui dari tabel ANOVA. Bila hasilnya signifikan atau p-value kurang dari alfa, maka model berbentuk linier. Asumsi homoscedasticity. Varian nilai variabel Y sama untuk semua nilai variabel X. Homoscedasticity dapat diketahui dengan melakukan pembuatan plot residual. Bila titik tebaran tidak berpola tertentu dan menyebar merata di sekitar garis titik nol, maka demikian asumsi homoscedasticity terpenuhi. Asumsi normalitas. Variabel Y mempunyai distribusi normal untuk setiap pengamatan variabel X. Normalitas dapat diketahui dari normal pp plot residual. Bila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi terpenuhi. Dan yang terakhir, diagnostik multicolinearity. Terjadi bila antara variabel independen terjadi saling hubungan yang kuat. Untuk mengetahui adanya kolinearitas, bila nilai V lebih dari 10, maka model terjadi kolinearitas. Angka yang kelima yaitu identifikasi interaksi. Penentuan variabel interaksi harus didasarkan pada pertimbangan logika substantif. Untuk membuat variabel interaksi, gunakan perintah compute. Misal rokok dan hipertensi, maka pada perintah compute nanti rokok dikali hipertensi. Kemudian masukkan variabel baru ke dalam model regresi. Bila variabel interaksi mempunyai nilai P atau signifikan kurang dari 0,05, maka ada interaksi. Dan yang terakhir itu final model. Pada final model yaitu memuat variabel-variabel penting seperti signifikan atau confounding atau interaksi. Pada final model ini model yang telah lolos uji asumsi dan uji interaksi. Kemudian interpretasikan R-square, tabel ANOVA, tabel koefisien masing-masing variabel dan koefisien beta. Selanjutnya, untuk contoh soal dan langkah-langkah penyelesaiannya dengan SPSS akan disampaikan oleh Ani Khairunisa. Baiklah, kita masuk ke contoh soal regresi linier multivariat. Angka kejadian bayi lahir rendah atau BBLR di dunia mencapai 15,5% dan 10% dari kasus tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Menurut data SDKI tahun 2017, di Indonesia angka bayi BBLR mencapai 6,2%. Angka ini masih terbilang cukup tinggi. Selain menurunkan kualitas tumbuh kembang anak, bayi BBLR juga memiliki resiko meninggal lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang BB-nya normal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui faktor yang paling dominan yang menyebabkan meningkatnya kejadian BBLR dengan meneliti pengaruh atas nilai status gizi ibu hamil, kadar hemoglobin, dan jumlah anak sebelum hamil lagi terhadap berat badan bayi lahir. Penelitian dilakukan secara acak dengan responden sebanyak 30 orang ibu hamil dengan nilai alfa sebesar 5%. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum SPSS. Baiklah, selanjutnya masuk ke aplikasi SPSS. Di sini sudah ada datanya dengan 30 responden. Selanjutnya kita masuk ke tahap pertama, yakni seleksi bivariat. Pada seleksi bivariat ini kita pakai perintah analyze, correlate, pilih yang bivariat. Selanjutnya masukkan semua variabel ke kotak variables.
sudah tuh pada correlation coefficient itu persen dicentang, biarkan semuanya dari default SPSS. Tinggal klik OK. Ini adalah hasil output dari perintah tadi. Di sini terdapat pada kolom berat badan bayi saat lahir itu nilai p-value dari nilai status gizi ibu hamil itu 0,001, nilai p-value dari kadar Hb itu 0,104, dan yang terakhir yaitu nilai p-value dari jumlah anak yang telah dimiliki oleh ibu itu 0,061. Pada tahap seleksi bivariat ini ada syarat-syarat agar terpenuhi variabel tersebut masuk ke pemodelan, yakni syaratnya nilai signifikan kecil dari 0,25. Berdasarkan dari hasil analisis ini, kita lihat bahwa semua variabel masuk ke dalam tahap pemodelan karena semuanya itu kurang dari 0,25. Selanjutnya kita masuk ke tahap full model. Full model ini semua variabel yang lolos dari seleksi bivariat itu kita masukkan ke full model. Adapun perintah yang akan kita gunakan yakni analyze, regression, dan pilih linear. Masukkan variabel dependent ke kotak dependent dan variabel independent ke kotak independence. Lalu klik OK. Pada tabel output koefisien itu yang kita lihat yakni nilai signifikan masing-masing variabel. Di sini pada kotak koefisien nilai signifikan dari nilai status gizi ibu hamil yakni 0,007, untuk kadar Hb sebesar 0,127, dan untuk jumlah anak 0,203. Masing-masing nilai signifikan ini akan digunakan untuk di tahap pemodelan nanti, di mana pada tahap pemodelan tersebut kita akan mengeluarkan satu persatu variabel independen dengan variabel yang mempunyai nilai signifikan terbesar yang lebih dari 0,05, yang artinya bahwa jumlah anak yang telah dimiliki oleh ibu ini merupakan variabel yang akan kita keluarkan pertama kali karena ia signifikannya terbesar. Selanjutnya kita masuk ke tahap pemodelan. Pada tahap pemodelan ini perintahnya sama seperti full model, tetapi kita keluarkan satu persatu. Tadi karena jumlah anak signifikannya yang paling besar, maka kita keluarkan lalu klik OK. Setelah dikeluarkan, kita akan membandingkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen dari yang sebelum dikeluarkan dengan yang sesudah dikeluarkan variabel. Setelah dilakukan perhitungan, itu nilai perubahan koefisien regresi nilai status gizi itu sebesar minus 14,2%, sedangkan untuk kadar Hb yaitu sebesar 6,06%. Artinya ada salah satu variabel independen yang mengalami perubahan koefisien regresi yang lebih besar dari 10%. Oleh karena itu, variabel jumlah anak dimasukkan kembali ke pemodelan. Selanjutnya yaitu variabel kadar Hb yang akan kita keluarkan, dan jangan lupa variabel jumlah anak tadi kita masukkan kembali. Perintahnya sama seperti yang tadi. Jumlah anak kita masukkan terlebih dahulu, lalu kadar Hb kita keluarkan. Sudah terlihat tabel outputnya. Di
ini setelah dilakukan perhitungan didapatkan bahwa perubahan nilai koefisien regresi dari nilai status gizi ibu hamil sebesar minus 8,6%, sedangkan untuk perubahan nilai koefisien regresi jumlah anak itu sebesar 8,8%. Artinya bahwa dari kedua variabel independen ini tidak ada yang mengalami perubahan nilai koefisien regresi sebesar lebih dari 10%. Oleh karena itu, variabel kadar Hb itu otomatis dikeluarkan secara permanen. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap uji asumsi. Uji asumsi ini ada 6, yakni asumsi eksistensi, asumsi independensi, asumsi linearitas, asumsi homoscedasity, dan asumsi normalitas, dan asumsi diagnostik multicollinearity. Adapun perintah yang akan kita gunakan sama seperti tadi, linear. Ini kita klik statistik, kita centang confidence interval, covariant matrix. Ini Durbin Watson. Durbin Watson ini nanti akan kita gunakan untuk menguji asumsi independensi. Dan selanjutnya itu collinearity diagnostic. Klik continue, lalu klik plots. Pada plots ini spreadsheet ini kita masukin ke Y, dan spread ini kita masuk ke X. Lalu centang histogram dan normal probability plot untuk menguji asumsi yang telah ditetapkan. Lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji asumsi. Untuk yang asumsi pertama yaitu asumsi eksistensi. Untuk asumsi eksistensi ini cara mengetahui atau menguji asumsi eksistensi ini dengan cara melakukan analisis deskriptif variabel residual dari model, di mana kita akan memakai nilai min dari variabel residual, di mana jika mendekati 0 maka asumsi terpenuhi. Pertama kita akan melihat ini variabel residual dengan nilai minnya itu mendekati angka 0. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa asumsi eksistensi ini terpenuhi. Yang kedua yaitu asumsi independensi. Asumsi independensi ini di mana suatu keadaan di mana masing-masing nilai Y bebas satu sama lain. Untuk mengetahui asumsi ini terpenuhi atau tidak, kita memakai nilai Durbin Watson yang tadi telah saya jelaskan. Rentang nilai Durbin Watson ini agar asumsi independensi terpenuhi yaitu dari rentang minus 2 sampai dengan plus 2. Karena itu mari kita lihat pada hasil output model summary ini, nilai Durbin Watson sebesar 1,559. Artinya nilai Durbin Watson ini masih dalam rentang minus 2 sampai dengan 2. Oleh karena itu, asumsi independensi terpenuhi. Yang ketiga yaitu asumsi linearitas. Asumsi linearitas ini dapat diketahui dari hasil uji ANOVA dengan melihat nilai signifikannya. Apabila nilai signifikan kecil dari alfa, maka model terbentuk secara linear atau asumsi terpenuhi. Mari di sini kita lihat bahwa nilai signifikannya 0,003. Artinya nilai signifikannya kecil dari nilai alfa sebesar 0,05, yang berarti bahwa asumsi linearitas ini terpenuhi. Yang keempat yaitu asumsi homoscedasity. Asumsi homoscedasity ini kita dapat ketahui dengan melakukan pembuatan plot residual.
Apabila titik-titik tebarannya tidak berpola tertentu dan menyebar merata di sekitar garis titik nol, maka asumsi homoscedasity ini terpenuhi. Mari kita lihat plot residual ini yakni scatter plot. Mari kita lihat bahwa di sekitar garis nol ini menyebar titik-titik tebarannya. Oleh karena itu, dan tebarannya itu secara merata. Oleh karena itu, asumsi homoscedasity ini terpenuhi. Yang selanjutnya itu asumsi normalitas. Pada asumsi normalitas ini kita melihat dengan plot of regression standar residual. Ini dimana bila datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi terpenuhi. Dapat kita lihat bahwa di normal plot of regression ini tebaran datanya mengikuti arah diagonal dan mendekati arah diagonal. Oleh karena itu, asumsi normalitas terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu asumsi diagnostik multicollinearity. Asumsi multicollinearity ini dapat kita ketahui dengan melihat nilai fifth. Jika fifth-nya besar dari 10, maka model terjadi koliniaritas. Dengan kata lain, asumsinya tidak terpenuhi. Jadi mari kita lihat nilai fifth-nya. Pada tabel hasil output koefisien, nilai fifth-nya itu sebesar 1,105. Artinya nilai ini kecil dari 10. Sehingga tidak terbentuk model koliniaritas, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi diagnostik multicollinearity ini terpenuhi, dan dapat disebutkan bahwa semua asumsi yang tadi ditetapkan ini terpenuhi. Selanjutnya yaitu hasil analisis dan tabel penyajian. Berikut ini merupakan tabel penyajian dari hasil analisis regresi linear berganda mengenai faktor yang paling mempengaruhi terhadap berat badan bayi lahir. Adapun interpretasi dari tabel saji sebelumnya, yakni setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, didapatkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi terhadap berat badan bayi lahir yakni variabel nilai status gizi ibu hamil dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 dengan rentang 95% CI 10,718 sampai 52,135. Artinya, terdapat hubungan yang bermakna antara nilai status gizi ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. Adapun variabel jumlah anak sebelum hamil lagi merupakan variabel confounding terhadap hubungan nilai status gizi ibu hamil dengan berat badan bayi lahir dengan nilai signifikansi sebesar 0,255 dengan rentang 95% CI minus 95,450 sampai 26,388. Pada output tabel ANOVA terdapat nilai p-value sebesar 0,003, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan secara keseluruhan garis regresi dengan semua asumsi terpenuhi. Nilai koefisien regresi dari variabel nilai status gizi ibu hamil sebesar 30,247 dan untuk variabel jumlah anak sebelum hamil lagi sebesar minus 34,531. Untuk nilai R-square sebesar 0,352, yang artinya sebesar 35,2%. Variasi pada variabel berat badan bayi lahir dapat dijelaskan oleh variasi variabel nilai status gizi ibu hamil, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Berikut ini adalah rumus persamaan regresi linearnya, di mana berat badan bayi lahir sama dengan 1950,7 ditambah 31,427 nilai status gizi dikurang 34,531 jumlah anak. Nah, nilai-nilai ini diperoleh dari nilai koefisien regresi B-nya. Jadi kalau misalkan di output SPSS itu terdapat pada tabel koefisien di kolom B.
Nah, fungsinya yakni untuk memperkirakan berapa sih berat badan bayi ketika lahir berdasarkan variabel nilai status gizi ibu dan jumlah anak yang dimiliki oleh ibu. Nah, arti dari koefisien B ini masing-masing. Yang pertama yakni setiap kenaikan nilai status gizi ibu hamil sebesar 1, maka berat badan bayi lahir akan naik sebesar 31,427 gram setelah dikontrol oleh variabel jumlah anak. Dan apabila setiap bertambahnya jumlah anak pada ibu hamil sebelumnya sebanyak 1 orang, maka berat badan bayi lahir akan turun sebesar 34,531 gram setelah dikontrol oleh variabel status gizi ibu hamil. Yang menentukan naik dan turunnya berat badan bayi lahir itu adalah tanda yang digunakan dalam rumus tersebut. Apabila tandanya positif, maka berat badan bayi lahir akan naik, dan apabila tandanya negatif, maka berat badan bayi akan turun. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam materi kali ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, silakan di komen. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.